luar biasa kepada kita dan dosa kita. Tentunya dengan banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Amin ya rabbal. Kemudian juga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, mari juga kita maknai sebagai bentuk tambahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak beramal soleh, sebagai bekal untuk menghadapi kematian kita, menghadapi alam kubur kita, menghadapi pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla di yaumil akhir. Nah, mudah-mudahan dengan syukur kita itu akan menjadikan nikmat itu berkah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentu menginginkan kehidupan kita ini baik. Ya enggak? Coba tunjuk tangan, saya enggak, Ustaz. Ada enggak di antara kita yang enggak pingin hidup kita baik? Ada enggak ya? Kita pengen hidup kita itu baik dunia, baik akhir. Makanya doa yang sering kita panjatkan, kalau doa bahasa Indonesianya apa? Yang terkenal di Indonesia. Doa sapu jagat. Habis disapu dijagat lagi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Inilah cita-cita tinggi kita. Inilah harapan besar kita. Inilah keinginan yang kita idam-idamkan. Ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhirat. Pengen baik dunia, baik di akhirat. Ya. Tetapi ingat, keinginan bukan hanya sebatas keinginan. Cita-cita bukan hanya sebatas cita-cita. Angan-angan bukan hanya sebatas angan-angan. Harapan bukan sebatas harapan. Tapi ada upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih apa yang kita idam-idamkan itu. Karena tidak mungkin kapal itu berlayar di daratan. Gak mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang kita idam-idamkan, kebaikan dunia dengan segala fasilitas dan keindahannya itu, dan juga kebaikan akhirat yang puncaknya adalah jannahnya Allah. Maka tidak bisa kita jalan sendiri Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga para ulama yang telah apa? Yang telah berhasil sukses membimbing umat ini. Maka kunci pertama untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat itu, mari kita renungkan ungkapan dari seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu luar biasa hasil perenungan yang dipandu oleh ilmu. Beliau mengungkapkan, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi. Lihat. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Panduan yang sangat dahsyat yang diberikan oleh ulama kepada kita kalau kita pengen mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Ternyata dari sini kita paham bahwa ternyata segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan dunia kita ini ternyata dipandu oleh ilmu. Bisa nggak setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan itu nggak ada ilmunya? Nggak bisa. Bikin kopi untuk ayang bebnya di rumah ada ilmunya nggak, Bu? Ada ilmunya. Ilmunya apa? Sekarang dikit. Itu ilmu itu. Biar nggak. Ya.
Masya Allah. Ada bapaknya nggak, Bu? Ada bapak nggak? Oh, ada. Untung nggak ada bapak. Urusan remeh temeh saja itu ada ilmunya, gitu. Bikin kopi aja ada ilmunya. Direbus air panasnya, kalau nggak dicetekin tuh di dispenser biar panas gitu. Kemudian dikasih gula, ya, dikasih kopi, kasih garam dikit boleh, agar segar gitu. Gitu. Ada ilmunya. Itu ilmunya. Coba kalau bikin kopi nggak ada ilmunya tadi itu, dikasih air dari kulkas gitu, bisa nggak? Ngapung kopinya. Apalagi kalau kopi Lampung. Kopi Lampung itu kan harus direbus, itu lebih enak. Gitu. Ada kopinya nggak itu, Ustaz? Ibu. Masya Allah. Jadi kembali, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ini maka harus dengan ilmu. Semua dipandu oleh ilmu. Apapun aktivitas kita, masak di rumah ada ilmunya, ya. Masak itu ada ilmunya, bikin kue ada ilmunya. Gak mungkin gak ada ilmunya. Gitu. Pedagang, nih sohib saya dari Minang ada nggak? Coba tunjuk tangan. Masya Allah. Ya, uni-uni ya. Saya juga pedagang. Pedagang itu ada ilmunya. Gitu. Ya, ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Kerja kantoran ada ilmunya. Apalagi untuk urusan dunia. Petani ada ilmunya. Semuanya pasti ada ilmu. Maka luar biasa. Mari betul-betul kita renungkan kalimat yang indah yang sangat luar biasa ini. Kemudian wa man aradal akhirata fa alaihi bi ilmi. Ini juga harus menjadi fokus perhatian kita. Barang siapa yang menginginkan sukses kehidupannya akhirat itu, maka hendaknya dengan ilmu. Gak bisa gak ada ilmu. Dalam kita, urusan ibadah kita kepada Allah, gak mungkin gak ada ilmunya. Tidak akan maksimal ibadah kita kalau nggak ada ilmu. Bahkan tertolak atau tidak diterima amal kita kalau tidak dipandu oleh ilmu. Ya nggak? Contoh misalnya, wudhu ada ilmunya nggak? Wudhu ada ilmunya. Coba kalau wudhunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Masya Allah. Untuk urusan akhirat itu ada ilmunya. Ngaji ada ilmunya, baca Al-Quran ada ilmunya. Semua aktivitas ibadah kita untuk urusan akhirat kita maka pasti dengan ilmu. Kemudian waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Ilmu begitu penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih penting dari hanya sekedar makan dan minum kita. Makan kita 3 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali sehari, bahkan kita bisa puasa. Tapi ilmu tidak kita butuhkan dalam setiap aktivitas kita maupun aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa gak pakai ilmu. Maka apa? Bangkitkan gairah untuk duduk di majelis ilmu. Tentang keutamaan majelis ilmu sudah disampaikan tadi oleh ustadz kita, guru kita. Ya. Jalan mulus menuju jannah. Tariqan ilal jannah. Jalan mulus menuju jannah. Untuk mendapatkan kesuksesan akhirat, kalau kita ingin mendapatkan bekal terbaik itu ada. Duduk majelis ini. Kita skor sementara ya. Kita dengarkan azan dulu. Sama. Ya. Oh iya. Ya, lanjut. Ya, baik. Nah kemudian karena banyak manfaat dan maslahat ketika kita duduk di majelis ilmu. Di antara yang terpenting dari semua yang terpenting itu adalah menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu itu adalah nutrisi yang bergizi tinggi bagi iman. Ingat,
nutrisi yang bergizi tinggi bagi iman. Itu duduk majelis ilmu. Karena iman kita itu perlu dirawat, Bu. Perlu dirawat iman kita. Iman kalau kita tidak rawat akan bisa lemah. Karena sifat iman itu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia bisa bertambah dengan ketaatan. Kalau kita taat, insya Allah iman kita membuncah. Contoh nih, siang hari ini iman kita lagi naik apa lagi turun? Lagi naik. Kenapa? Karena kita lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman juga bisa berkurang. Kenapa? Kalau kita maksiat. Kalau kita maksiat pasti akan berkurang. Lemah iman kita. Semakin lemah iman kita akan semakin kuat dorongan hawa nafsu menguasai diri kita. Sehingga akan merusak selera kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengukur kadar lemah atau kuatnya iman kita, lihat ibadah kita gimana? Ogah-ogahan ya? Atau semangat gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman perlu dirawat. Iman itu ibarat tanaman, Bu. Ada bunga nggak di rumah? Ada ya? Ado ya nih. Ado. Ya. 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 Iman itu ibarat tanaman. Kalau ingin tanaman kita itu tumbuh dengan baik, dengan sehat, tentu membutuhkan tanah yang subur. Kemudian diberi pupuk, disiram, dijaga dari hama-hama yang akan merusak tanaman itu, bahkan membuat tanaman itu layu maupun mati. Begitu juga iman kita, Ibu. Iman di hati kita itu kalau ingin tumbuh dengan subur, dengan sehat, maka dibutuhkan juga lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang suasana iman begitu luar biasa di lingkungan itu. Alhamdulillah di lingkungan Al-Karim ini kita bisa ngecas iman. Ya, luar biasa. Kemudian diberikan pupuk, dipupuk, disiram, diberikan nutrisi yang bergizi tinggi tadi untuk merawat iman kita. Karena akan sulit bagi iman kita untuk tumbuh dengan sehat di hati kita kalau kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, kemudian juga tandus kering kerontang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah ibu-ibu bisa duduk di majelis zikir. Karena itu merawat iman. Ya. Merawat iman. Satu ketika sahabat Rasulullah SAW, tukang catatnya Rasulullah Hanzalah, mengadu kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan Hanzalah telah menjadi munafik. Subhanallah, ada apa denganmu wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah berkata kepada Abu Bakar ketika kita bermajelis bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan surga dan neraka. Seakan-akan akhirat itu ada di depan mata kita. Tetapi ketika kita kembali ke rumah, bercanda dengan anak dan istri kita, bersenang-senang dengan istri dan anak-anak kita, sibuk dengan urusan dunia kita, sehingga kembali kita banyak lupa. Kalau begitu saya juga demikian wahai Hanzalah, kata Abu Bakar. Ingat, sekelas sahabat saja itu merasakan bagaimana naik turunnya iman itu. Kalau begitu yuk kita ngadu sama Rasulullah. Maka dua orang sahabat mulia ini mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Hanzalah kembali menceritakan, ya Rasulullah, jangan-jangan Hanzalah telah menjadi munafik. Ada apa denganmu wahai sahabatku? Kemudian dia kembali ceritakan, ketika kami bermajelis bersamamu ya Rasulullah, engkau ingatkan kami akan surga dan neraka, seakan-akan akhirat itu ada di depan mata kami. Cukup ya? Nanti kita sambung. Kita dengarkan dulu.
Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi sahabat Hanzalah dan sahabat Abu Bakar tadi itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persoalan hati mereka ini. Maka Hanzalah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami bermajlis bersamamu, kemudian engkau mengingatkan kami akan surga dan neraka, seakan-akan akhirat itu ada di depan mata kami. Tetapi ketika kami telah kembali ke rumah bersenang-senang bersama istri dan anak-anak kami, kemudian sibuk dengan perniagaan kami, sehingga kami banyak lupa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Hanzalah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya kondisi kalian itu sama seperti bersamaku, maka malaikat akan menyalami kalian di pembaringan kalian, di jalan-jalan kalian. Maka ketahuilah wahai Hanzalah, setahap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita duduk bermajelis, dimanapun kita duduk, itu adalah nutrisi yang bergizi tinggi untuk merawat iman kita. Maka apa? Rawatlah iman kita dengan duduk di majelis ilmu. 1. Untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang hendak kita gapai. Ilmu. Kemudian yang kedua, iman dan amal soleh. Satu paket. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayat yang begitu agung ini, sekaligus memberikan kabar gembira kepada kita, motivasi tinggi kepada kita. Man amila salihan min sakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Lihat janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kata Allah, akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Pengen gak hidup baik? Kuncinya mana? Kuncinya apa? Iman, amal iman derawat. Kuatkan iman. Kemudian amal soleh. Soleh secara pribadi dengan amal-amal yang kita lakukan ini, untuk kita sholat, zikir dan lain sebagainya, itu amal soleh secara pribadi. Tetapi ada amal soleh yang sangat luar biasa, lipat ganda amalnya, yaitu soleh secara sosial. Dan ternyata di Al-Karim adanya. Tadi kita sudah beramal soleh secara sosial, yaitu apa? 2 kali malah. Yang terakhir tadi untuk apa? Pondok pesantren. Mudah-mudahan pondok pesantren ini cepat selesai. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam pembangunan ini. Kemudian juga nanti semoga lahir generasi-generasi Quran dan para dai sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi. Soleh secara sosial. Kalau soleh secara pribadi ya untuk kita saja, itu saja. Tapi soleh secara sosial, ketika kita memberikan sesuatu, misalnya kita titipkan tadi ke pondok pesantren, kemudian anak-anak sekolah di situ menghafal Quran, maka setiap hafalannya itu akan juga kita mendapatkan pahala dari, tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa soleh secara sosial itu. Maka apa? Janji Allah ketika kita beriman dan beramal soleh itu, soleh secara pribadi dan soleh secara sosial, itu sangat luar biasa. Hayatan thayyibah. Jangan takut dengan soleh secara sosial, karena keuntungannya besar. Keuntungan akhirat. Ya. Kalau kita kan melulu mikirnya untung rugi masalah dunia. Nggak ada sedekah itu membuat orang miskin. Wow, si fulan itu, si fulanah itu, ibu itu sekarang jadi miskin, jadi bangkrut karena banyak sedekah.
Ada nggak? Enggak. Sejarah sudah membuktikan bagaimana Abdurrahman bin Auf satu ketika dikabarkan oleh Ibunda Aisyah bahwa nanti Abdurrahman bin Auf ini masuk surganya belakangan, padahal udah dijamin masuk surga karena saking banyaknya hartanya. Maka apa? Dia punya cita-cita ingin jadi orang miskin. Kita ada nggak punya cita-cita jadi orang miskin? Nggak ada. Abdurrahman bin Auf adanya. Kemudian kesempatan itu ada momennya ketika terjadi perang Tabuk, ya, memberangkatkan pasukan yang begitu luar biasa, jauhnya jarak yang sangat luar biasa, hampir 1000 kilometer. Perang Tabuk, musim panas, ya, berangkat, pulang-pulang kurma penduduk Madinah pada busuk, ya, karena nggak sempat panen, pada busuk. Tampil Abdurrahman bin Auf di situ, membeli kurma-kurma busuk penduduk Madinah, diborong semua. Terkuras memang hartanya. Tapi tidak lama kemudian datang utusan dari Yaman mencari kurma busuk karena di Yaman lagi terkena wabah penyakit. Ternyata obatnya kurma busuk. Yang punya kurma busuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Maka dibeli dengan 10 kali lipat harga standar. Gagal jadi kalau kita gagal jadi maka apa? Terus soleh secara sosial, maka insya Allah akan kayakan. Bukan hanya kaya, tapi yang terpenting itu kaya hati kita. Maka apa? Lihat, nanti kita selami makna hayatan thayyibah di sini. Ya, hayatan thayyibah itu baik di dunia dengan kehidupan kita yang kita idam-idamkan, baik di alam kubur, tadi juga kita udah didoakan oleh ustadz kita dengan segala kenikmatan alam kubur, baik di akhirat puncaknya adalah jannah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menjelaskan makna hayatan thayyibah di sini itu adalah yaitu rezeki yang halal dan baik. Jadi kalau kita pengen mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dunia dan akhirat tadi itu, maka apa? Raihlah rezeki itu yang halal dan baik. Ya. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna hayatan thayyibah di sini adalah al-qanaah. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Wal qanaatu bil qalil. Walaupun sedikit. Misalnya nih, ayang beb kita sudah pergi pagi, pulang petang, kemudian membawa uang 5,5 juta, kemudian harus habis hari ini, Bu, katanya. Qanaah enggak? Saya malas ganti contoh yang kecil-kecil, Bu. Ya. Kan bosan kita yang kecil-kecil kan gitu. Maka qanaah lah ibu-ibu. Gitu. Qanaah itu merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka hidup itu akan tenang. Itu akan tenang. Kemudian Imam Ad-Dahhak rahimahullah ta'ala mengatakan tentang makna hayatan thayyibah ini. Seorang mufassirin pada zaman tabi'in, beliau mengatakan makna hayatan thayyibah di situ adalah di samping rezeki yang halal dan baik, dan juga kemampuan untuk melaksanakan ketaatan dan hati merasa tentram untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Gimana? Lezat enggak di majelis zikir ini? Lezat. Lezat. Itu. Tentram hati kita. Ya. Kemudian yang keempat, jannah itu sendiri. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh akan kami berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Itulah rahmat Allah. Satu kali yang kita lakukan, Allah balas dengan 10, 70, bahkan 700 kali lipat. Masya Allah. Nah, iman, amal, soleh yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini poin terakhir. Tapi poin yang ketiga ini ada 4 poin. Ya. Kita masukkan ke tiap poinnya. Yang keempat. Yang ketiga ya. Ketiga. Kita lihat bagaimana panduan Rasulullah SAW kepada kita agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW,
yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa mendapatkannya maka sungguh dia telah dianugerahi, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berapa? 4. Yang pertama, qalban syakiran. Hati yang senantiasa bersyukur. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, di antara hal yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat adalah ketika kita memiliki qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung dan menghingganya. Sekalipun pohon-pohon dan ranting-rantingnya yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan pena, dan air laut yang terbentang luas sebagai tintanya, kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Lahir dari qalban syakiran ini rasa syukur yang begitu dalam. Diberikan nikmat yang banyak dia syukuri, diberikan nikmat yang sedikit dia tetap bersyukur. Hidupnya akan tenang. Beda orang yang tidak memiliki qalban syakiran. Diberikan banyak masih mengeluh, diberikan sedikit yang ngeluh lagi. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak memiliki qalban syakiran. Pemilik hati yang bersyukur ini hidupnya akan bahagia. Bahagia. Maka dari sini kita paham ternyata bersyukur itu adalah cara terbaik untuk kita bahagia. Sedangkan mengeluh adalah cara terburuk dalam menjalani hidup. Maka sederhanakanlah syarat untuk kita bahagia. Maka sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita akan melahirkan rasa syukur kita yang begitu besar kepada Allah. Qalban syakiran. Hati yang senantiasa bersyukur. Pemilik hati yang bersyukur ini akan tahu cara berterima kasih kepada Allah dan juga cara berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itu qalban syakiran. Bagaimana cara terima kasih kepada Allah? Yaitu di samping kita mensyukuri tadi dengan banyak memujinya, ya, kemudian apa? Kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sesuai yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan kepada kita, gunakan kesehatan kita untuk ibadah. Allah titipkan harta kepada kita, gunakan harta kita itu di jalan Allah. Gitu. Kemudian juga bagaimana, ya, qalban syakiran itu adalah hati yang tahu cara berterima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaik kepadanya. Di samping kita ucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sering nggak mengucapkan terima kasih sama bapaknya anak-anak Bu? Jarang ya. Itu masalahnya. Padahal luar biasa. Iya. Ya. Bapak-bapak gimana? Gitu. Jadi jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada ayang beb kita itu, karena dia pemimpin kita. Gitu. Ya. Ya. Masalah. Ya. Tugas Ustadz. Ya. Jadi itu. Kemudian di samping kita mengucapkan terima kasih tadi itu, juga mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Gitu. Doakan, barakallahu fikum, ya. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi hartamu, memberkahi rezekimu, memberkahi keluargamu, anak-anakmu dan lain sebagainya. Ya. Jazakallah khair, gitu kan. Ya. Artinya doakan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kemudian qalban syakiran, hati yang bersyukur itu adalah hati yang jauh dari penyakit-penyakit kronis
yang berharap hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Penyakit apa itu? Ya, SMS. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Ya. Kalau bahasa Bundo ambo tuh urang na mendaki nyo sasaango. Iya. Ya Bundo ya. Iya. Tetangga beli mobil, dia yang meriang. Iya, meriang. Masya Allah. Sehingga apa? Bukan kebaikan yang dia dapatkan, justru dosa yang dia dapatkan. Kenapa? Dari situ apa? Timbul fitnah. Oh iyalah, dia merah tuyul. Sampai segitunya fitnahnya kan, gitu. Dia beginilah, gitu kan. Kemudian ghibah, namimah tahu nggak? Adu domba. Kemudian tajasus. Tajasus tahu nggak? Ngorek-ngorek kesalahan orang. Ini dosa semua itu. Itu bahaya kalau apa? Mendapatkan penyakit iri dan dengki ini. Maka pemilik qalban syakiran akan jauh dari penyakit itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar hati kita betul-betul hati yang senantiasa bersyukur. Udah berapa itu? Udah 4 ya? 1 ya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, ya, 1 qalban syakiran. Kemudian yang kedua, walisanan zakiran. Lisan yang senantiasa berzikir. Masya Allah, hari ini kita berzikir ya, dari mulai jam 1:30 sampai hari ini. Duduk di majelis zikir. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Ya, walisanan zakiran. Dengan zikir itu hidup kita akan tenang. Tenang di dunia karena buah zikir itu. Kita akan mendapatkan kebaikan, di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang besar dari buah zikir kita. Gitu. Ya. Dan keutamaan zikir mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Begitu luar biasa. Tapi dari sini kita paham ternyata apa? Dengan lisanan zakiran ini, walisanan zakiran, yaitu lisan yang senantiasa berzikir. Insya Allah hati ini akan menjadi lembut, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Kalau hati tenang, insya Allah yang susah bisa menjadi mudah, yang berat bisa menjadi ringan. Yakin nggak? Yakin. Ini sudah pernah dipraktekkan oleh generasi terdahulu. Bahkan generasi termasuk generasi terbaik. Yaitu putrinya Rasulullah SAW, Fatimah. Putri Rasulullah SAW. Putri kesayangan Rasulullah. Ya. Coba raba tangan kita, Bu. Masih halus gak? Masih halus ya. Fatimah itu gak halus tangan. Kapalan. Karena dia harus menumbuk gandum, memasak, mencuci pakaian, mengurus rumah tangga. Maka satu ketika Fatimah merasakan betul-betul berat ternyata ngurus rumah tangga ini. Berat nggak? Berat. Ya berat lah. Saya kan pernah sering menyaksikan Ayang Beb itu ngurus rumah tangga. Cuma kadang-kadang bapak-bapak ini keterlaluan. Ya. Istri udah kerja mulai dari pagi dia malah tidur. Ditanya kenapa tidur? Biar nggak ngelihat istrinya kerja gitu, kasihan gitu. Ya kasihannya udah lihat. Berat urusan rumah tangga itu, ibu-ibu tuh 24 jam kerja, maka pahalanya juga besar. Ya. Kalau kami laki-laki ini kerja 8 jam sehari, potong tidur siang. Ibu-ibu ada potong tidur siang nggak? Gak ada tidur siang. Iya. Apa-apa ada tidur siang. Nah, jadi besar pahalanya. Jadi satu ketika merasakan beban berat itu. Maka ketika itu pengen mengadu kepada ayahnya untuk meminta seorang pembantu. Wajar nggak? Wajar karena dia putri pemimpin kaum muslimin. Wajar minta pembantu. Tapi kala itu tidak bertemu ayahnya dan bertemu ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Maka disampaikanlah keinginan. Kemudian setelah Rasulullah SAW pulang, kemudian disampaikan keinginan putrinya untuk meminta seorang pembantu. Maka malam-malam itu datang Rasulullah menemui putrinya. Kemudian ditanya, benar engkau menginginkan seorang pembantu? Iya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada putri kesayangannya, mau enggak aku ajarkan kalimat yang itu lebih baik daripada engkau meminta seorang pembantu? Bala ya Anda, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kalimat itu. Maka bacalah sebelum tidurmu, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Hafal nggak? Yang terasa berat beban rumah tangga nanti malam praktek. Iya, karena ini sudah dipraktekkan oleh generasi terhebat. Bahkan wanita terbaik di antara wanita. Salah satu wanita terbaik di antara wanita. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan itu pun dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena kehidupan Fatimah dengan Ali itu tidak mewah. Tidak mewah. Maka betul-betul dipraktekin. Kalau kita menggunakan logika kita yang pendek ini, itu memang nggak nyambung. Nyambung nggak? Enggak. Fatimah itu minta pembantu karena berat ngurus rumah tangga. Harus numbuk gandum, harus masak, harus nyuci. Kemudian datang-datang ayahnya bukan bawa pembantu, justru ngajarkan kalimat zikir. Kalau kita pikir dengan logika pendek kita ini, ya nggak masuk gitu. Apa mungkin dengan kalimat zikir itu kemudian gandum itu bisa numbuk sendiri, bisa halus sendiri, kemudian bisa masak sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Apa bisa cucian yang kotor itu bisa rapi sendiri, bisa menyuci sendiri dan lain sebagainya? Gitu. Iya. Kalau sekarang ya tinggal ke dinding semua kan gitu. Ke dinding semua. Kalau malas ke dinding tinggal keluarin aja yang dalam dompet itu. Serahin gitu. Nah itu dirasakan. Nggak nyambung. Tapi ternyata apa? Luar biasa hikmah dibalik apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putri kesayangannya. Bukan dia nggak sayang sama putrinya. Tetapi justru dia lebih sayang kepada putrinya sehingga apa? Dengan zikir itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya menjadi tentram dan tenang. Sehingga apa? Yang berat itu bisa menjadi ringan, yang susah bisa menjadi mudah. Maka dari sini kita paham bahwa ternyata bukan beban kita yang berat, tetapi pundak kita yang rapuh. Bukan ujian kita yang berat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita yang rapuh. Maka siramilah hati kita dengan kalimat zikir. Walisanan zakiran. Hati, lisan yang senantiasa berzikir. Kemudian yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabiran. Tubuh yang senantiasa sabar menerima ujian-ujian Allah. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah diuji sama Allah? Nggak ada kan? Mulai dari kecil kita diuji. Kita mungkin punya anak. Dari 0 sampai 2 tahun itu bolak-balik bidan. Gitu. Ujian Allah. Saat udah tua, bolak-balik lagi dokter dan lain sebagainya. Ujian, banyak ujian kita. Tetapi beruntunglah orang-orang yang ketika mendapatkan ujian Allah, ujian musibah itu dia bersabar. Karena pahala kesabaran itu tanpa batas. Di dunia akan tenang hidupnya. Di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Bersabarlah atas ujian-ujian Allah itu. Enggak lama ujian Allah itu. Sebentar. Ya. Dan juga perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada kita bukan melulu, bukan musibah. Ya. Seperti saudara-saudara kita di Cianjur hari ini mendapatkan ujian yang begitu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, semoga ujian itu tetap cepat berlalu dan keimanan mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang berbahaya adalah ujian kenikmatan kemudian dia lalai dengan ujian kenikmatan itu.
betapa banyak yang terperosok, ya, yang tergerus imannya, ya, karena ujian kenikmatan. Nah, mudah-mudahan kita akan mampu melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dengan sabar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir. Bekal untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang dipandu oleh Rasulullah. Kalau kita pengen mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu adalah wa zaujatan la tabwihi khaunan fi nafsiha wala malihi, yaitu memiliki istri, mempunyai istri yang soleha. Insya Allah ini istri-istri soleha semua nih Ustaz, yang rajin di pengajian, ya, yang tidak berkhianat kepada dirinya dan juga tidak berkhianat kepada harta suaminya. Karena itu soleha itu adalah menyenangkan ketika dipandang, kemudian tidak berkhianat. Masya Allah. Semoga ibu-ibu di sini menjadi istri yang soleh. Tapi penjelasan para ulama dalam penjelasan yang keempat ini adalah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu ketika memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Kenapa? Tugas suami itu sangat berat, ibu. Dia harus mensolehkan dirinya. Kemudian dia tularkan kesolehan itu kepada istri dan keluarganya agar menjadi soleh dan soleha. Tugas kami para suami ini berat. Ibu tidak akan ditanya kenapa tidak ngaji gitu. Kami yang ditanya para suami. Berat tugas kami. Maka doakan para suami itu. Agar apa? Agar menjadi suami yang soleh. Sehingga apa? Bisa mendidik istri dan anak-anaknya menjadi istri yang soleh, kemudian anak yang soleh dan soleh. Tentunya idealnya adalah kita memiliki pasangan yang soleh dan soleh. Tapi juga sejarah telah membuktikan bahwa tidak semua pasangan menjadi soleh dan soleha. Ada pasangan suami yang soleh banget, tetapi istrinya justru tidak soleha. Seperti apa? Nabi Lut. Kurang apa Nabi Lut? Nabi Nuh kurang apa? Tapi apa? Istrinya tidak. Kemudian ada pasangan suaminya tidak soleh, bahkan dedengkotnya kekufuran, dedengkotnya atau ikonnya, ya, kekufuran, tapi memiliki seorang istri soleha banget lagi, kan itu. Bahkan termasuk salah satu wanita di antara wanita terbaik. Siapa pasangan siapa? Fir'aun dan siapa nama istrinya? Asyah binti Muzahim. Ketika mengetahui bahwa Asyah istrinya ini beriman kepada Allah, maka apa? Disiksanya, betul-betul siksaan yang sangat luar biasa. Sampai puncaknya ditimpakan batu besar kepadanya. Tapi apakah Asyah itu meringis karena penderitaan yang dihadapinya atau siksaan dari suaminya? Tidak. Kenapa? Dia telah berdoa kepada Allah agar Allah membangunkan rumah di jannah. Doanya betul-betul menggetarkan aras. Sehingga apa? Ketika disiksa itu Allah tampakkan rumah untuknya di jannah. Sehingga tersenyum, disiksa malah tersenyum. Sehingga Fir'aun itu kok heran banget gitu. Ini disiksa kok malah tersenyum gitu. Itu luar biasa. Itu baru kenikmatan dilihatkan oleh Allah jannah. Rumahnya di jannah. Belum kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Masya Allah. Maka apa? Bekali diri kita dengan bekal terbaik menuju jannahnya Allah. Ya Allah. Kapan kita membekalinya? Ya sekarang. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jasa. Dunia adalah kampung kita tempat beramal. Akhirat tempat pembalasannya. Ya, di akhirat nggak ada lagi amal. Ya, adanya pembalasan. Nah, jadi kemudian ada juga pasangan yang tidak soleh dan juga tidak soleh sampai diabadikan dalam satu surat gitu. Pasangan Abu Lahab dan istrinya. Kemudian tentu kita menginginkan pasangan yang ideal. Seperti apa? Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, ya, Siti Sarah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan ummahatul mukminin radhiyallahu anha. Nah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa membekali diri kita dengan bekal terbaik menuju keinginan dan cita-cita besar kita agar mendapatkan jannahnya Allah, maka tidak bisa tidak kita ikuti panduan Allah dan Rasulnya dan juga panduan para ulama. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita untuk sukses dunia dan akhirat akan dapat kita raih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih Ustadz Jasril yang telah memberikan bekal kepada kita pada siang hari ini. Baik, ada berapa bekalnya Ibu? Berapa? 4 ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau katakan tadi. Semoga kita menjadi hamba Allah